Siapa itu Syiah? Apakah mereka Islam seperti kita atau mereka punya agama sendiri? Apakah benar kalau mereka itu membenci sahabat Rasulullah dan beberapa dari istri Rasulullah? Kenapa setiap tahun ada beberapa video aneh yang muncul ketika ada beberapa orang Syiah yang melukai diri sendiri di jalan? Kapan mereka mulai dan apa bedanya dengan Ahlul Sunnah wal Jamaah? Apakah benar kalau mereka menuhankan Ali bin Abi Talib? Ini salah satu video syabab yang Fuli sangat menikmati karena bidang Fuli adalah ilmu agama dan bahasa Arab, dan selalu buku-buku favorit Fuli adalah sejarah aliran Islam. Semoga video sensitif ini tidak bikin orang lain tersinggung. Syabab, saya kalau baca tentang Rasulullah, saya kadang-kadang suka nangis. Saya sangat suka sama Rasulullah. Saya sangat rindu sama Rasulullah. Kita aja yang belum pernah ketemu Rasulullah, belum pernah melihat Rasulullah, cinta Rasulullah seperti ini. Apalagi sahabat Rasulullah. Mereka yang dididik langsung oleh Rasulullah, diajarin langsung oleh Rasulullah. Tapi tiba-tiba mereka dapat kabar kalau Rasulullah sudah meninggal dunia. Pasti mereka bingung sekali. Apa yang kita harus lakukan sekarang? Siapa yang bakal memimpin umat Islam? Dalam peristiwa sensitif ini terjadi kejadian yang insya Allah akan menjelaskan soal Syiah ini. Fokus syabab dan khususnya pada nama-nama karena sangat penting. Para Ansar, penghuni Makkah, berkumpul di tempat namanya Saqifat Bani Sa'idah untuk membahas siapa yang bakal menjadi pemimpin umat Islam, siapa khalifah. Mereka diskusi, mereka sepakat kalau orang yang paling cocok untuk menjadi khalifah adalah Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah adalah khalifah pertama. Tetapi syabab, sepertinya ada yang kurang, ada yang tidak beres. Para muhajirin tidak ikut. Muhajirin itu yang datang dari Makkah. Seperti Abu Bakar, Umar, Khalid bin Walid, semuanya tidak ikut. Jadi ketika Abu Bakar dan Umar dengar kabar kalau para Ansar berkumpul, mereka langsung nyusul ke sana. Ada yang ingat nama tempatnya? Iya, Saqifat Bani Sa'idah. Tempat pemilu pertama dalam Islam. Mereka ke sana dan berbicara dengan Ansar dan menjelaskan kalau lebih baik demi kepentingan umat Islam kalau khalifah pertama itu dari Muhajirin, dari Quraisy, bukan dari Ansar, supaya suku-suku yang lain yang di luar Makkah dan Madinah senang dengan keputusan ini. Dan Alhamdulillah, Al-Ansar setuju, tidak ada yang bentrok, dan yang menjadi khalifah pertama bukan Sa'ad bin Ubadah, tetapi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kita pasti tahu nama sahabat yang sangat terkenal ini, Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama. Tetapi perhatikan sesuatu syabab, di pertemuan yang sangat penting ini di Saqifat Bani Sa'idah, ada satu orang yang sangat penting tidak hadir. Kira-kira itu siapa syabab? Ayo coba syabab tebak sendiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ia Ali bin Abi Talib. Dari situlah muncul Syiah syabab. Syiah dalam bahasa Arab itu artinya pendukung, pensupport, kelompoknya fulan, golongannya fulan. Itu artinya dalam bahasa Arab. Dan kata Syiah disebut di Al-Quran Al-Karim, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan sungguh Ibrahim termasuk golongannya. Jadi secara bahasa, jika kita bilang Syiat Ali, artinya kelompoknya Ali. Syiat Utsman, artinya kelompoknya Utsman. Setelah pertemuan Saqifat Bani Sa'idah itu muncul kelompok kecil yang berpendapat bahwa Ali bin Abi Talib yang seharusnya jadi khalifah, bukan Abu Bakar Al-Siddiq. Ali bin Abi Talib yang seharusnya jadi khalifah karena beliau dari keluarga Rasulullah dan beliau dikasih tahu oleh Rasulullah bahwa beliau akan jadi khalifah pertama, khalifatu Rasulullah. Dan pasti syabab, ini kurang benar menurut kita Ahlul Sunnah wal Jamaah. Awalnya syabab, kelompok ini kecil, benar-benar tidak pengaruh, khususnya setelah Ali bin Abi Talib sendiri mengakui Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Tetapi syabab, seiring waktu dan setelah pengembangan rumah Sayyidina Utsman, kelompok ini mulai berkembang dan ideologi mereka itu mulai tersusun. Sampai hari ini syabab, kelompok ini pemikirannya berkembang terus.
Taib Fuli, kamu belum jawab. Kenapa mereka tidak suka sahabat Rasulullah dan beberapa dari istri Rasulullah? Kamu belum jawab. Taib syabab, salah satu buku yang Fuli belajar dari masyayikh adalah buku yang sangat besar, namanya Al-Firaq wal Mazahib Al-Islamiyah. Buku ini informasinya banyak sekali dan sangat kompleks. Jadi syabab, Fuli akan berusaha bikin soal Syiah itu lebih sederhana. Tetapi sebenarnya soal Syiah itu tidak sederhana dan perlu pembahasan yang jauh lebih dalam. Syiah itu syabab berpendapat bahawa mayoritas sahabat Rasulullah itu mencuri kepemimpinan dari Ali bin Abi Talib, khususnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Mereka berpendapat bahawa mayoritas sahabat Rasulullah itu melanggar hukum Allah, yaitu Ali bin Abi Talib harus menjadi khalifah. Karena dalam aqidah Syiah, pemimpin umat Islam itu tidak bisa dipilih oleh umat Islam sendiri. Pemimpin umat Islam dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ali bin Abi Talib dan keturunannya dipilih untuk menjadi pemimpin umat Islam. Jumlah pemimpin di Syiah 12 pemimpin. Semuanya dari keturunan Ali bin Abi Talib dan khususnya keturunan Al-Husain. Makanya mereka tidak suka sama sahabat Rasulullah, atau lebih tepat mayoritas sahabat Rasulullah, karena dalam pandangan Syiah ada beberapa dari sahabat Rasulullah yang tidak kasih bay'ah ke Abu Bakar As-Siddiq. Dan sayangnya ada beberapa yang ekstrim yang mencaci maki sahabat. Astaghfirullahalazim. Tapi tidak semuanya mencaci maki. Fuli sendiri pernah berdiskusi dengan teman yang bermazhab Syiah dan saya sampaikan ke dia, ya fulan, mohon maaf, ada satu hal yang bikin mazhab Syiah itu tidak masuk akal, tidak nyambung buat Fuli. Jadi dia penasaran dan tanya, apa itu kira-kira? Saya nanya dia, siapa yang mengajarkan kita semua ilmu agama? Kan Rasulullah, dan Rasulullah mengajarkan sahabat. Makanya kita hari ini bisa belajar ilmu agama, bisa menuntut ilmu berkat sahabat, berkat tabi'in. Kok bisa semuanya buruk dan semuanya melanggar perintah Allah? Kan Rasulullah yang mendidik mereka, kan Rasulullah yang mengajarkan mereka. Apakah Anda bermaksud bahawa Rasulullah gagal mendidik mereka? Astaghfirullahalazim. Atau Anda bermaksud bahawa ilmu agama yang kita dapat hari ini itu kurang lengkap? Astaghfirullahalazim juga. Dan ada satu lagi, siapa penulis wahyu? Kan sahabat Rasulullah sendiri. Kalau mereka memang orang buruk dan melanggar hukum Allah, kan mereka bisa salah tulis Quran? Berarti Al-Quran yang ada di kita hari ini, astaghfirullahalazim, itu syabab, dan dia tidak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan Fuli. Jadi syabab, ada pasti yang bertanya, Fuli, kamu juga belum jawab, kenapa mereka melukai diri sendiri setiap tahun? Taib syabab, buat semua umat Islam di dunia, cucu Rasulullah adalah orang yang sangat mulia, Al-Hasan wal-Husain. Tetapi bagi Syiah, Al-Husain punya peran yang sangat penting buat mereka, merupakan salah satu pemimpin utama mereka. Dan dalam hari Ashura, Al-Husain dibunuh dalam perang Karbala. Perang Karbala itu detailnya sangat banyak dan kompleks. Mungkin nanti kita bikin video membahas apa itu perang Karbala. Jadi Syiah melukai diri sendiri di hari Ashura karena mereka merasa sedih, merasa menyesal, dan merasa bertanggung jawab atas pembunuhan Al-Husain. Sebenarnya ada beberapa teori lain kenapa mereka melukai diri sendiri, tetapi ini yang paling terkenal. Dan pasti dari syabab ada yang bertanya, Fuli, jawab pertanyaan ini, apakah Syiah itu masih Islam, atau dengan istilah lain, mereka sudah keluar dari Islam, sudah kafir? Syabab, ulama mengatakan orang yang banyak ilmunya itu sedikit protesnya, dan orang yang sedikit ilmunya banyak protesnya. Ketika Fuli berinteraksi dengan ulama sebagai penuntut ilmu, Fuli perhatikan satu hal yang hampir sama di setiap ulama besar. Mereka berusaha sebisa mungkin menjauhi soal siapa yang kafir, siapa yang tidak, siapa yang masuk surga, siapa yang tidak. Tapi kira-kira kenapa ya? Kan mereka sebagai ulama besar, mereka sudah punya cukup ilmu untuk menentukan siapa yang dan siapa yang melancang dari kebenaran. Iya, tentu saja mereka mampu menentukan itu. Tetapi menurut Fuli, mereka menjauhi membahas soal ini karena ada hadis yang sangat bikin takut. Benar-benar bikin takut syabab. Rasulullah bersabda, ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qal wa illa raja'at alayh.
Wallahi Fuli takut baca hadis ini. Arti hadis ini, barang siapa yang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka pengafiran ini akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jika dia benar dalam pengafirannya, maka tidak apa-apa. Tetapi jika dia tidak benar, maka ucapan ini akan kembali kepadanya. Maka ketika syabab ada orang A yang mengkafirkan orang B, sebenarnya ada kemungkinan 50% bahwa orang A sendiri itu yang kafir, bukan orang B. Sangat bahaya ini syabab. Jadi kita sebagai seorang muslim yang berakal, seorang muslim yang tujuannya dari dunia ini adalah akhirat, kenapa kita masuk ke ranah sensitif ini? Kenapa kita membahas kelompok ini kafir, kelompok ini tidak? Ranah ini bisa membahayakan akhirat kita syabab. Soal kafir atau tidak itu lebih baik ditinggalkan syabab. Mungkin kita bisa kritik pemahaman mereka, itu tidak apa-apa. Kritik ideologi mereka, tidak masalah. Sampaikan kalau pemikiran mereka itu tidak lurus. Itu semuanya tidak apa-apa, bahkan menurut saya dianjurkan. Tapi saran Fuli, jauhi soal siapa yang kafir dan siapa yang tidak itu. Makanya Fuli tidak akan menjawab apakah Syiah itu masih Islam atau tidak. Taib syabab, Fuli mau sampaikan satu pesan. Aqidah adalah tolok ukur muslim yang benar. Akarnya agama kita adalah aqidah. Maka kita harus berhati-hati syabab, dan khususnya orang tua yang mau kirim anaknya ke sekolah baru atau pondok pesantren baru, kita harus tanya-tanya dulu, pondok pesantren ini, sekolah ini, aqidahnya seperti apa, manhajnya seperti apa, karena akhir-akhir ini Fuli mendengar beberapa cerita yang tidak menyenangkan. Semoga video hari ini bermanfaat. Syukran syabab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.